Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan sekarang, kita akan mempelajari mengenai operasi matriks dan determinan. Di pertemuan terdahulu sudah saya bahas mengenai operasi matriks, mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, yang di sini akan dibahas yaitu mengenai transpos matriks dan trace matriks, ditambah dengan pembahasan mengenai determinan. Oke, transpos matrik. Transpos matrik yaitu perpindahan antara baris menjadi kolom ataupun kolom menjadi baris. Nah, dengan kata lain diperoleh matriks A dengan cara menukar elemen-elemen pada baris menjadi kolom dan sebaliknya, kolom menjadi baris. Simbolnya dilambangkan dengan A, T, A pangkat T, T besar ya, hurufnya T besar. Nah, ada 4 sifat dari transpos matrik. Yang pertama, jika misalkan saya mempunyai 2 matriks, yaitu matriks A dan matriks B, yang kemudian saya jumlahkan dan saya transposkan, itu hasilnya akan sama dengan hasil matriks A dulu ditransposkan, kemudian ditambah dengan matriks B yang ditransposkan. Nah, untuk sifat yang kedua, kalau misalkan terdapat perkalian dua matriks, misalkan matriks A dikalikan dengan matriks B, kemudian ditranspos, hasilnya akan sama dengan matriksnya tersendiri, kemudian ditranspos dan dikalikan matriks yang kedua atau matriks B, kemudian ditransposkan. Sifat yang ketiga yaitu jika suatu skalar atau suatu nilai dikalikan dengan suatu matriks yang ditranspos, akan sama hasilnya dengan nilai dari skalar tersebut dikalikan dengan matriksnya, baru ditransposkan. Ini akan sama hasilnya. Nah, sifat yang terakhir, jika suatu matriks A ditransposkan kemudian ditransposkan kembali, itu akan menjadi matriks A yang semula. Contoh transpos matrik. Misalkan saya punya matriks A 5, 3, min 4, 1 dan matriks B 2, min 4, 3, 5, 1 dan minus 2. Nah, untuk mencari transpos dari matriks A ini adalah tinggal dibalikan. Ini baris yang pertama 5 sama min 4 dijadikan kolom yang pertama. 5 min 4 jadi kolom pertama. Kemudian baris yang kedua 3 dan 1 dijadikan dengan kolom yang kedua 3 dan 1. Jadi diputar ya. Kemudian kalau untuk matriks B hasil transposnya adalah baris yang pertama 2 min 4 3 jadi kolom yang pertama jadi ke bawah. Kemudian baris yang kedua 5 1 min 2 jadikan dengan kolom yang kedua 5 1 minus 2. Operasi yang keempat yaitu trace matrik. Trace matrik adalah hasil penjumlahan dari diagonal matrik yang ini nih. Yang ini dijumlahkan. Nah, sehingga trace matrik ini syaratnya adalah matrik tersebut harus matrik bujur sangkar atau square matrik. Matrik yang bagaimana yang bujur sangkar? Yang ordonya bernilai baris dan kolomnya sama. Barisnya misalkan ini 3. Ini pun kolomnya 3. Nah, ini baru boleh dihitung nilai trace matriknya. Kemudian, misalkan matriks yang kedua, matriks B. Saya punya matriks dengan ordo 4 kali 4. Untuk menghitung nilai trace matriknya, kita tinggal menghitung atau menjumlahkan nilai dari diagonalnya ini. Saya jumlahkan. Jadi, trace matrik B adalah min 1 tambah 5 tambah 7 tambah 0. Sama dengan 11. Nah, sekian untuk trace matrik. Selanjutnya yaitu determinan matriks. Nah, determinan adalah suatu nilai dari suatu matrik persegi. Nah, lagi-lagi harus matrik yang persegi atau matrik square matrik. Di mana dia ordonya misalkan 2 kali 2, 3 kali 3, atau lebih dari 3 kali 3. Yang pasti jumlah kolomnya harus sama dengan jumlah barisnya. Nah, simbol dari determinan ini biasanya dilambangkan oleh garis 2 ini. Nah, garis ini nih, garis ini.
garis 2 ini. Nah, di awal saya sudah jelaskan bahwa kalau bentuk matriks atau penulisan matriks jangan seperti ini. Karena apa? Kalau seperti ini namanya adalah determinan matriks. Nah, perhitungan determinan ini ada 3, ada contoh 3. Yang pertama untuk ordonya yang sederhana, ordo 2 kali 2, selanjutnya ordo 3 kali 3, dan ordo minimal 3 kali 3 sampai lebih dari 3 kali 3. Tiap ordo dia berbeda untuk cara perhitungannya. Contoh, yang pertama, determinan untuk ordo 2 kali 2. Untuk ordo 2 kali 2, misalkan saya punya matriks A. Matriks A ini ordonya 2 kali 2, terdiri dari elemen A11, A12, A21, A22. Nah, untuk mencari determinannya tinggal dikalikan nilai diagonalnya. Nilai diagonal dari matriks A ini adalah nilai A11 dikalikan A22 dikurangi dengan A12 dikalikan A21. Jadi dikalinya yang diagonal bersilangnya. Oke, nah di sini juga bisa dilihat bahwa determinan A dengan simbol determinan ini, A adalah, kalau kita punya matriks A, maka nilai determinannya adalah A11 dikali A22 dikurangi A12 yang ini dikalikan dengan A21. Contoh, misalkan yang pertama, matriks A adalah 3, 8, min 1, 5. Nah, untuk mencari determinannya, yang ini tinggal dikali silang. Untuk yang diagonalnya, 3 dikali 5 dikurangi min 1 kali 8. Jadi hasilnya 15 dikurangi minus 8 adalah 23. Matriks yang selanjutnya, misalkan matriks A dengan elemen min sepertiga, 2, setengah, dan 3. Ini caranya pun sama, karena masih ordonya 2 kali 2. Tinggal dikalikan min sepertiga dikali 3, dikurangi setengah dikali 2. Nah, ini hasilnya. Hasilnya adalah min 1 dikurangi 1. Adalah nilai akhirnya minus 2. Matriks yang selanjutnya, kalau matriks A-nya adalah elemen 4, 2/3, 1/5, dan minus setengah. Maka ini juga sama, 4 dikalikan setengah, minus setengah, maaf, dikurangi 1/5 dikalikan dengan 2/3. Hasil akhirnya minus 32/15. Ya, jadi saya review ulang, kalau dia matriks dengan ordo 2 kali 2, maka determinannya adalah hasil dari diagonalnya, pengkalian diagonal dikurangi dengan diagonal yang lainnya. Nah, dikurangi dengan ini. Oke. Selanjutnya, determinan untuk ordo yang 3 kali 3. Misal matriks A-nya seperti ini barisnya 3, kolomnya juga 3, maka untuk menghitung determinannya harus menggunakan metode Sarus. Langkah-langkah metode Sarus ini yang pertama, salin kembali kolom pertama dan kolom kedua dari matriks A, kemudian diletakkan di sebelah kanan kolom ketiga. Jadi salin yang ini dan yang ini di sebelah sini. Di sebelah sini. Nah, kemudian hitung hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dan diagonal lain yang sejajar dengan diagonal utama. Jadi hitung hasil kalinya yang ini, hasil kalinya 1, 2, nanti 3 ke sini. Oke, dikurangi dengan yang ini, yang warna hijau. Nah, hasil kali ini. Nah, oke. Kemudian determinan dari matriks A adalah pengurangan dari hasil D1 dikurangi D2. D1 itu yang tadi langkah kedua, D2 ini langkah yang ketiga. Contohnya bisa dilihat seperti berikut. Misalkan saya punya matriks A ya, yang tadi yang ini. Kemudian dengan metode Sarus, langkah yang pertama, tuliskan
kolom yang pertama dan kolom yang kedua setelah kolom terakhir. Jadi kolom yang ini dituliskan ke sini. Nah, kolom yang ini dituliskan ke sini. Oke, setelah itu hitung nilai D1. D1 adalah perkalian diagonal utamanya. Jadi nilai A11 dikalikan A22, yang ini yang berwarna saya highlighter. Nah, yang ini dikalikan, ini juga dikalikan, dan ini juga dikalikan. Kemudian dijumlahkan, ini nilai D1, warna kuning D1-nya. Kemudian D2-nya, D2-nya saya warnai biru. D2-nya adalah pengkali diagonal yang selainnya. Nah, yang ini. Ini dikalikan terlebih dahulu, baru dijumlahkan. Ini adalah nilai D2-nya. Oke, setelah itu diselisihkan D1 dikurangi D2-nya. Contoh. Nah, misalkan ini matriks yang paling sederhana dulu dari 3 kali 3. 3 kali 3 misalkan saya pakai yang ini. Matriksnya bernilai min 1, 2, 5, 4, min 3, 1, 0, 2, dan 3. Sehingga determinannya ditulis seperti ini. Determinan dari A atau determinan A adalah pakai kurung ini, kurung tegak lurus. Kemudian tinggal dihitungkan ya. Kolom yang ini kita pindahkan atau kita tambahkan di kolom paling akhir di sini. Nah, ini sudah ditambahkan. Kemudian kalikan diagonal utamanya dan dijumlahkan. Kalikan yang ini, min 1 kali min 3 kali 3, tambah 2 kali 1 kali 0, tambah 5 kali 4 kali 2. Dikurangi diagonal yang birunya, yang D2-nya, yang ini. 5 kali min 3 kali 0, min 1 kali 1 kali 2, 2 kali 4 kali 3. Hasilnya bisa dilihat di perhitungan, hasil akhirnya adalah 27 yang ini. Oke. Perhitungan determinan yang ketiga, yaitu determinan dengan ordo lebih dari 3 kali 3. Nah, yang ini yang agak perlu banyak perhitungan. Karena untuk ordo lebih dari 3 kali 3, maka perhitungan determinan ini harus menggunakan ekspansi atau pembubaran menurut baris dan kolom. Contoh, kalau ekspansinya berdasarkan baris, maka J sama dengan I sampai dengan N, rumusnya ini. 1. Min 1 dipangkat I tambah J, A dari I sama J dikalikan dengan matriks MIJ-nya. Ini pun sama, rumusnya tetap sama, yang berbeda hanya nilai ininya nih, batasnya saja. Oke, matriks AIJ adalah nilai dari elemen matriks A yang letaknya pada baris ke I dan kolom ke J. Kemudian MIJ adalah minor atau determinan sisa dari baris ke I dan kolom ke J yang dihilangkan. Contoh, misalkan ekspansi untuk baris yang pertama atau pembubaran untuk baris yang pertama. Matriks yang pertama, yaitu kita AIJ-nya adalah A11. Nah, kita buatkan AIJ-nya adalah A11. Maka, selain dari A11, kita coret. Yang ini, baris yang ini, dan kolom yang pertama kita coret. Sehingga MIJ-nya kita dapatkan yang ini, sisanya. Nah, ini oke. Kemudian kalau misalkan untuk yang masih baris yang pertama, tetapi untuk kolom yang kedua yang ini, maka selebihnya kita coret dulu. Coret yang ini. Kemudian yang kolomnya juga yang kolom yang kedua. Sisanya adalah nilai MIJ-nya. Nah, yang ini dan yang ini. Ini hasil dari MIJ-nya. Kemudian yang selanjutnya, masih baris pertama untuk kolom ketiga. Berarti sisanya dari yang ini, dari yang baris yang pertama kita coret. Kemudian
kolom yang ketiganya dicoret, dan ini adalah sisa untuk nilai MIJ-nya. MIJ untuk 13, karena A-nya juga 13. A13 pasangannya M13, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, untuk baris yang pertama dan kolom yang keempat, berarti A14. Selebihnya dicoret dulu, kita coret. Barisnya juga sisa baris dan sisa kolomnya dicoret pakai warna merah. Kemudian matriks sisanya adalah matriks MIJ-nya, matriks M14. Ini adalah sisa dari matriks M14-nya. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, masing-masing matriks M-nya kan diketahui ya, komponennya apa, nilai elemennya berapa. Tinggal dibuatkan untuk perhitungan determinannya. Masing-masing matriks M. Jadi itu mudah. Nah, ini tadi yang dari resume yang tadi. Kalau kita menurut pembubaran menurut elemen baris yang pertama, maka matriks A ini adalah hasil dari -1 pangkat I plus J, I-nya 1, J-nya juga 1. Untuk A11 dikalikan dengan matriks M11. M11 yang mana? Yang ini. Yang tadi sudah kita bubarkan, dicoret-coret. Kemudian yang kedua ditambah dengan -1 pangkat 1 plus 2, I-nya 1, J-nya 2, kemudian dikalikan dengan elemen AIJ, dikalikan dengan matriks 1, 2 yang ini. Demikian seterusnya sampai dengan matriks M14 yang ini. Nah, kalau sudah, ini hasil akhirnya -1 pangkat 2 kan positif ya, berarti plus. Kemudian -1 pangkat 3 negatif. Kemudian -1 pangkat 4 positif lagi. Kemudian -1 pangkat 5 negatif lagi. Jadi ini hasil dari nilai akhirnya untuk nilai determinan dari ordo 4x4. Nah, Bu, ini bagaimana cara mencari matriks dari yang masing-masing ini? Bisa pakai metode yang sarus tadi. Kalau determinannya ordonya 3x3. Yang tadi yang cara yang kedua. Kalau cara yang pertama kan ordonya 2x2. Cara yang kedua ordonya 3x3. Nah, ini bisa dikombinasi dengan yang ini. Biar lebih mudah. Nah, ini hasil akhirnya. Ini kalau ekspansinya berdasarkan kolom boleh saja. Jadi yang dicoret pertamanya berdasarkan kolom. Gitu. Ini sama saja hasilnya, nanti hasil akhirnya akan sama dengan kalau kita ekspansi dengan baris. Contoh, tentukan determinan dari matriks berikut, di mana matriksnya itu adalah -1, 2, 5, 4, -3, 1, 0, 2, dan 3. Nah, untuk mencari determinannya, kita lakukan misalkan kita ekspansi pembubaran menurut elemen baris yang pertama. Jadi patokan kita adalah baris yang pertama, yang ini. Untuk mencari M11 berarti yang ini kan ya. Untuk A11 berarti pasangannya sama M11. M11 adalah gini. Kita ini A11-nya -1, kita coret yang selebihnya, coret, dicoret, sisanya adalah M11. Kemudian M12 didapatkan dengan A12 yang ini. Nah, nilai elemennya 2, kita coret selebihnya. Nah, yang sebaris dan sekolom. Sisanya kita tulis sebagai M12. Matriksnya 4, 0, 1, 3. Selanjutnya M13 didapatkan dari A13 yang ini. A13 bernilai 5, coret yang sebaris dan satu kolom dengan nilai 5 ini, kemudian sisanya adalah M13 yang ini. Sehingga matriks atau dari nilai matriks ini didapatkan nilai determinan seperti -1, ini A11-nya dikalikan dengan M11, kemudian A12 bernilai dikurangi 2, karena ini kan -1 pangkat 1 tambah 2, jadi -1 pangkat 3 -1. -1 kali 2 -2. Selanjutnya ditambah
A13-nya bernilai 5 dikalikan M13 yang ini. Nah, sudah didapat dari nilai masing-masing determinannya. Determinan dari min 3, 1, 2, dan 3 ini bisa dikali silang. Determinan dari ordo 2 kali 2 adalah min 3 kali 3 dikurangi 2 kali 1. Hal yang sama dilakukan untuk matriks yang ini, M12 dan matriks M13. Hasil akhirnya bernilai 27. Ini boleh kalian hitung ulang nanti ya. Selanjutnya, misalkan tentukan nilai determinan dari matriks berikut. Nah, ini adalah matriks dengan ordo 4 kali 4 yang ini. Sehingga untuk mencari nilai determinannya diperlukan dengan melakukan ekspansi. Misalkan, jika ekspansinya menurut kolom keempat, jadi yang ini nih, berdasarkan yang ini, maka kita tinggal mencari nilai AIJ-nya dan nilai MIJ-nya. A-nya dan MIJ dari sini. Misal ekspansi berdasarkan kolom keempat. Nah, berarti yang ini kan ya, M14. Ini adalah AIJ-nya. AIJ-nya itu adalah bernilai 5. Coret yang satu baris dan satu kolom dengan nilai ini. Dicoret. Kemudian sisanya adalah matriks M14-nya. Hal yang sama untuk M24. M24 didapat dari mana? Didapat dari A24, yaitu baris kedua kolom keempat bernilai 1, A24-nya. Coret yang sebaris dan sekolom. Sebaris coret, sekolom coret. Sisanya adalah matriks yang ini, yang warna hijau. Kemudian M34 juga sama. Berarti baris ketiga kolom keempat. AIJ-nya bernilai 8. Ini matriks MIJ-nya sisanya yang berwarna hijau. Selanjutnya M44 juga sama, tinggal dicoret dan sisanya adalah matriks M44. Kalau sudah diketahui dari nilai AIJ-nya masing-masing yang berwarna biru ini, AIJ-nya, kemudian MIJ-nya dari yang sini sudah ada, tinggal dimasukkan ke sehingga determinan dari matriks A adalah min A14 dikalikan M14. Yang ini determinannya dicari sendiri di masing-masing dengan metode Sarus ya. Kalau 3 kali 3. Ini pun sama. 24 dikalikan dengan M24 dikurangi A34. Kemudian dikalikan dengan matriks 34. Ditambahkan dengan A44 dikalikan dengan matriks 44. Matriks sisa yang 44. Nah, untuk mengingat mudahnya, Bu, ini gimana? Ini ada plus minus. Lihat saja di depan A ini. Di depan A ini adalah kalau dia ganjil, maka dia minus. Tapi kalau dia genap, dia positif. Tuh, ini genap kan ya, 8. Positif. Kalau dijumlah 7, negatif. Kalau dijumlah 5, negatif. Jadi, sehingga kalau misalkan dihitung dari masing-masing determinannya, ini akan bernilai A14-nya minus 5 kan ya, dikalikan 32, ditambah 1, dikalikan minus 272, dikalikan min 8, dikali 48, ditambah 5 kali 208. Hasil akhirnya nilai determinan dari matriks yang ordonya 4 kali 4 tadi adalah 224. Oke. Nah, sifat dari determinan. Yang pertama, kalau misalkan satu elemen nilainya 0 semua, satu kolom ataupun satu baris, maka determinannya akan bernilai 0. Nah, ini kan ya, ini pembuktiannya. Bahwa kalau ada elemen satu baris atau satu kolom bernilai 0, maka hasil determinannya akan bernilai 0. Selanjutnya, jika suatu determinan elemen-elemen barisnya ditukar menjadi elemen kolom atau ditranspos, maka determinannya tidak akan berubah. Jadi, determinan dari matriks A akan sama dengan determinan dari matriks A transpos. Jika dalam suatu determinan dua baris atau dua kolom ditukar tempatnya, maka akan sama dengan negatif harga determinan yang lama. Kemudian, jika dua baris, dua atau kolom satu determinan mempunyai elemen-elemen yang identik, maka determinannya akan sama dengan 0.
Yang kelima, sifatnya bila elemen dari satu baris atau kolom dalam satu determinan digandakan dengan satu konstanta K atau dikalikan K, maka determinan yang baru adalah determinan yang lama dikalikan dengan nilai K yang tadi, yang awal. Yang di sini diketahui. Kemudian, bila elemen-elemen bersesuaian dari dua baris atau dua kolom, maka nilai determinannya akan sebanding dengan nilai 0. Sifat lagi, bila setiap elemen-elemen suatu baris dari suatu determinan dijumlahkan dua sukunya, maka bentuk determinan yang baru dinyatakan dalam penjumlahan dua determinan elemen-elemen yang lama. Bila setiap dari suatu baris atau kolom setelah digandakan dengan konstanta K, kemudian ditambahkan pada setiap baris atau setiap kolom dari determinan itu sendiri, maka harganya tidak akan berubah. Jadi, kalau determinan ditambahkan suatu nilai, tidak akan berubah nilai determinan akhirnya. Nah, demikian penjelasan untuk operasi matriks yang dua tadi, yang transpose dan trace matriks. Kemudian diakhiri dengan penjelasan dengan determinan, di mana determinan kalau ordo 2 perhitungannya bisa secara langsung, kalau ordo 3 dengan metode Sarus, kalau ordo minimal 3 atau lebih bisa dilakukan dengan ekspansi atau pembubaran baik berdasarkan baris maupun berdasarkan kolom. Nah, untuk itu, untuk lebih memahaminya, silakan kerjakan latihan berikut. Kumpulkan di Google Classroom sampai dengan akhir minggu ini. Jadi minggu ini pembahasan sampai dengan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.